Selanjutnya yaitu distribusi multinomial, di mana distribusi multinomial ini merupakan perluasan dari distribusi binomial. Jadi misalkan sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa-peristiwa, misalnya ada E1, E2 hingga EK atau peristiwa ke K dengan peluang ada mu1, P1, P2, dan seterusnya. Terhadap eksperimen dilakukan percobaan selama N kali, maka peluang akan terdapat X1 peristiwa E1, kemudian X2 peristiwa E2, dan seterusnya di antara percobaan yang dilakukan sebanyak N kali ini. Kemudian rumus berikut ini merupakan rumus untuk distribusi multinomialnya. Dengan X1, X2 hingga SK sama dengan N, kemudian P1, P2 hingga PK sama dengan 1. Sedangkan nilai P ini berada di antara 0 dan 1. Di mana I sama dengan 1, 2, hingga K. Jadi ekspektasi terhadap peristiwa E1, E2, hingga EK berturut-turut adalah sebagai berikut ini. Jadi N dikalikan P1, kemudian dalam kurung 1 kurangi P1, dan seterusnya, hingga PK dikalikan dengan 1 min PK. Di mana nilai P ini berada di antara 0 dan 1. Jadi mari sama-sama kita perhatikan untuk contoh dari distribusi multinomial. Jadi ada sebuah kotak berisi 3 barang dihasilkan oleh mesin A, 4 barang mesin B, dan 5 barang oleh mesin C. Kecuali kategori berdasarkan mesin dan tidak selain mengenai barang tersebut sama. Kemudian barang diambil secara acak dari identitas mesin, dilihat dan dicatat. Kemudian barang dikembalikan dalam kotak. Tentunya di antara 6 barang yang diambil. Dengan cara demikian tersebut ditemukan 1 barang dari mesin A, 2 barang dari mesin B, dan 3 barang dari mesin C. Jadi dihitung peluang dari P-nya ini. Jadi misalnya diketahui dari soal bahwa misalnya P untuk mesin A ada 3/12, P dari mesin B ada 4/12, dan P dari mesin C ada 5/12. Kemudian dicari peluang P-nya ini, yang dimana dalam peluang itu ada 1 barang dari mesin A, 2 barang dari mesin B, dan 3 barang dari mesin C. Kemudian dimasukkan dalam rumus, jadi menggunakan faktorial, sehingga didapatkan peluangnya 0,1206. Atau misalnya dikalikan 100%, maka jadi 12,06%. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk persiapan UTS silakan dipelajari materi-materi yang telah diberikan. Karena untuk soal dari UTS hanya berdasarkan dari materi-materi yang telah diberikan. Jika ada yang belum jelas, dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.